Permisi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami perwakilan dari rekan pegawai ingin menyampaikan beberapa hal yang harus dinegosiasikan. Baik, silakan dijelaskan. Hal apa yang diinginkan oleh para pegawai sampai-sampai akan melakukan negosiasi ini? Dari kami hanya menginginkan hal yang seharusnya menjadi hak kami, Bu, karena kami telah bekerja keras dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, mulai dari lembur hingga keberhasilan suatu proyek besar. Namun, apa yang diberikan perusahaan terhadap kami? Gaji yang diberikan hanya 4 juta, tidak ada bonus atau yang lainnya. Namun, waktu kerja kami sangat padat. Iya betul Pak. Saya rasa hal tersebut tidak mungkin bisa dikabulkan, Pak, Bu. Karena apa? Karena dalam masa pandemi seperti saat ini, perusahaan telah mendapatkan banyak rintangan berat, sehingga membuat perusahaan tidak stabil. Jika perusahaan tidak mengabulkan permintaan kami, maka kami akan melakukan aksi mogok kerja. Bukankah begitu, Bu? Mohon untuk tenang, Pak, Bu. Jangan melakukan tindakan yang gegabah. Sebaiknya kita rundingkan dan mencari solusi yang baik untuk kita semua. Bagaimana jika saya akan mengajukan kenaikan gaji sebesar 4,5 juta kepada pihak terkait? Bagaimana mungkin hanya dinaikkan sekitar 500 ribu saja? Itu kan tidak adil bagi kami. Benar sekali, mayoritas dari kami tinggal di ibu kota yang tergolong cukup mahal biaya ekonominya, dan juga kami harus menafkahi keluarga kami. Jadi, kami ingin menuntut kenaikan gaji sampai perusahaan mengabulkannya. Jika tidak, maka kami akan melakukan mogok kerja pada perusahaan. Bagaimana dengan gaji 4,7 juta per bulannya? Ini adalah penawaran terakhir dari saya. Tetap tidak bisa, Bu. Kami tetap dalam pendirian, yaitu untuk gaji 5-6 juta per bulannya. Baik, nanti saya akan pertimbangkan terlebih dahulu dengan pihak terkait dan saya akan sampaikan hasilnya. Jadi sekarang kalian bisa kembali bekerja seperti biasanya. Halo, selamat siang semuanya. Pagi Bu Putri. Karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan rapat secara langsung, maka kita akan mengadakan melalui virtual yang menggunakan Zoom. Jadi, rapat kali ini kita akan membahas tentang kenaikan gaji para karyawan. Dari Bu Laili, apa ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Manajer yang telah memberikan waktunya kepada saya selaku Kepala Bidang Produksi untuk memaparkan kondisi perusahaan khususnya dalam bidang produksi, di mana 2-3 bulan belakangan ini bagian produksi itu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan mahalnya beberapa harga bahan baku serta juga dipengaruhi dengan kondisi COVID-19 saat ini. Nah, kedua penyebab tersebut mengakibatkan balik modal produksi itu tidak sesuai dengan target awal, sehingga income perusahaan itu menjadi menurun. Demikian pemaparan kondisi perusahaan dalam bidang produksi. Saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu Manajer. Baik, terima kasih Bu Laili atas pemaparannya terkait masalah yang terjadi di dalam manajemen produksi. Dan sekarang bagaimana pendapat Bapak Bita? Tentu saja, perusahaan memberikan upah atau gaji pada karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan, terutama pada bidang produksi karena pada bidang produksi ini cukup berpengaruh pada income perusahaan. Bagaimana menurut Bu Dita, apakah setuju dengan pendapat saya? Saya setuju dengan pendapat Bapak Abita. Sepertinya sudah jelas, jika untuk gaji karyawan tidak akan mengalami kenaikan. Karena jika gaji karyawan dinaikkan, tentu saja kondisi perusahaan akan semakin memburuk. Bagaimana pendapat dari Ibu Putri selaku manajer dari Departemen Produksi? Baik, jika dirasa demikian, melihat kondisi perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan gaji, jadi saya memutuskan untuk tidak
menaikkan gaji para karyawan. Dengan kata lain, gaji karyawan tetap sesuai UMR yakni 4 juta per bulannya. Hasil akan diumumkan besok kepada para karyawan. Jadi, untuk rapat kali ini saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabil Bita Ramadan, sarjana hukum, mediasi hukum sebagai mediator yang telah dipilih dalam kasus ini. Selanjutnya kepada ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, selaku Dewan Direksi dari perusahaan PT Indofood Tbk, dan saya di sini bersama dengan rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Dita, selaku rekan kerja yang dipilih untuk mendampingi Ibu Putri. Kami sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Laili Snita Noviandika sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seseorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa. Di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, ibu-ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Putri terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Laili, apakah setuju? Iya, Pak, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Laili selaku perwakilan dari pegawai di perusahaan PT Indofood Tbk menuntut kenaikan gaji kepada perusahaan. Padahal di dalam surat perjanjiannya semua pegawai setuju dengan gaji UMR, yakni sebesar 4 juta rupiah per bulannya. Akan tetapi seminggu terakhir ini para pegawai telah melakukan mogok kerja dan menuntut kami untuk menaikkan gaji mereka. Sedangkan dari pihak kami merasa dirugikan. Karena apa? Karena gaji sebesar itu sudah cukup bagi para karyawan. Terima kasih, Pak. Baiklah, artinya Ibu kecewa dan merasa dirugikan di atas kejadian ini. Saya sangat kecewa dan merasa dirugikan, Pak. Dan Ibu menginginkan agar para karyawan perusahaan Ibu cepat bekerja seperti semula. Betul begitu, Ibu? Ya, betul, Pak. Izin masuk, Pak. Karena adanya tindakan seperti ini akan merusak citra nama perusahaan dan juga akan menghambat kegiatan operasional perusahaan.
Dan dampak dari kegiatan ini, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga akan menghambat segalanya dalam kegiatan perusahaan. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Putri dan Ibu Dita, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Laili untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terus terang, Pak. Saya mewakili para karyawan sangat kecewa atas tindakan pihak perusahaan ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Kan masih banyak jalan alternatif lain, seperti banding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Yang kami tahu. Dan seharusnya Ibu memiliki respon yang baik, bukan justru memprovokasi para karyawan untuk melakukan mogok kerja dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Pak. Baiklah, silakan Ibu Laili dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Pak. Para karyawan telah merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Bukan tanpa alasan kami melakukan mogok kerja, karena pihak perusahaan terus membebani kami pekerjaan di luar jam kerja. Akan tetapi tidak diberikan bonus upah tambahan. Dan kami juga sudah bekerja lama di perusahaan PT Indofood. Dan kami juga ikut andil dalam meningkatkan pendapatan perusahaan dengan melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kami. Akan tetapi, ketika kami meminta kenaikan gaji, perusahaan seakan-akan tidak mendengarkan. Oh, jadi usaha Ibu dalam para karyawan lain kurang dihargai. Kemudian perlunya kenaikan gaji untuk dijadikan sebagai imbalan dari kerja keras kalian. Apakah benar begitu, Ibu? Iya, Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Putri dan Ibu Dita dan Ibu Laili, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu
Yang pertama, ibu-ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu-ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitukah yang kalian maksud? Betul, Pak. Betul, Pak. Baiklah. Selanjutnya, seperti Ibu Putri dan Ibu Laili ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Putri menganggap Ibu Laili sebagai karyawan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dan sebaliknya, pihak Ibu Laili menganggap pihak perusahaan sebagai tempat kerja para karyawan dapat diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan perihal kenaikan gaji tersebut di kemudian hari. Begini Pak, seperti yang sudah kami jelaskan, Ibu Laili harus sesegera mungkin dapat membujuk dan mengajak para karyawan lainnya untuk sesegera bekerja kembali. Karena ini sudah membuat perusahaan mengalami kerugian yang cukup banyak. Baik, jadi Ibu menginginkan agar pihak karyawan cepat bekerja seperti semula. Benarkah Ibu? Iya, benar, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Putri, apakah pihak Ibu Laili ada tanggapan? Iya, Pak. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Putri dan Ibu Dita karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan baik-baik. Dari penjelasan ibu-ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah ini cepat diselesaikan, maka hubungan kerjasama antara Ibu Putri dan Ibu Laili dapat dilanjutkan. Benarkah Ibu? Iya, benar, Pak. Sekali, Pak. Baiklah, jika demikian ada ikhtidat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Dari poin tersebut yang ingin membahas terlebih dahulu, bagaimana Ibu Putri dan Ibu Dita? Yang jelas, kami menginginkan Ibu Laili dan para karyawan lainnya sesegera mungkin dapat bekerja seperti semula. Baiklah Ibu, selanjutnya Ibu Laili bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Pak, mengenai kenaikan gaji ini kami menginginkan sebesar Rp6.500.000. Baik, karena Ibu Laili telah mengutarakan keinginannya, saya akan berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Putri, Ibu Dita, dan Ibu Laili mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Pak, sebetulnya perusahaan juga dalam kesulitan karena kondisi seperti ini. Dalam hal bekerja kembali pasti akan kami lakukan. Namun, saya harap perusahaan dapat mengabulkan permintaan kami, yaitu kenaikan gaji untuk kami. Apakah Ibu Putri dan Ibu Dita memiliki usulan memberikan kepastian terkait keinginan Ibu Laili? Apabila kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kenaikan gaji, akan tetapi para karyawan tidak akan setuju karena kami tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh mereka. Karena menurut kami gaji sebesar 6.500.000 terlalu besar. Sedangkan perusahaan berada dalam keadaan kesulitan keuangan. Baik, akan saya terima usulan dari Ibu Dita. Baiklah, sebelum kalau boleh saya menyampaikan
baik Ibu Laili dan Ibu Putri sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai kenaikan gaji yang akan ditetapkan nilai besarannya di kemudian hari. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Laili? Mengenai kenaikan gaji ini, saya akan terima gaji yang akan ditetapkan perusahaan, asalkan gaji yang sekarang melebihi gaji yang awal. Bagaimana Ibu Putri dan Ibu Dita dari pihak Ibu Laili sudah memberikan tanggapan akan usulannya dari Ibu. Apakah ada tanggapan Ibu? Baik, tidak jadi masalah. Kami akan memberikan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Jika ada pekerjaan lembur, maka akan kami kasih upah tambahan. Tidak besar, tapi cukup bagi karyawan. Tapi dengan syarat para karyawan harus bekerja kembali dengan lebih rajin dan lebih giat lagi. Oke, jadi begini, pihak Ibu Putri dan Ibu Dita ini sudah menyetujui keinginan Ibu Laili. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya Pak, saya menyanggupi syarat yang diberikan kepada para karyawan. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat yaitu mengenai saling menjaga hubungan baik dan melakukan kenaikan gaji sebesar 5 juta rupiah dan ada tambahan bonus untuk pekerjaan lembur. Dan artinya masalah ini telah diselesaikan tanpa ada yang merasa keberatan. Benarkah begitu, Ibu? Benar Pak. Betul Pak. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah dikirim melalui WhatsApp kami dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan keputusan dengan panitera penggugat.